Kalau orang sampai nggak percaya Tuhan, ya udah otomatis pasti nggak percaya diri. Gitu. Dan di hidupnya itu pasti banyak anxiety, asam lambung, susah tidur, gitu. Rezekinya macet, wah pokoknya kacau lah. Gitu. Nah itu kurang lebih proses yang saya lakoni dari kecil, pada akhirnya menemukan tugas hidup bahwa saya harus mengingatkan, gitu. Nah, karena apa? Karena semua sudah ada, gitu. Saya nggak mengajarkan apa-apa ke orang yang saya temui. Sebetulnya saya hanya mengingatkan bahwa di dalam dirinya itu ada. Tadi di awal tadi Begawan bilang baru sadar ketika kemudian sudah ketemu tugas hidup, gitu kan. Tadinya ke luar negeri, pengen kaya, pengen ini dan lain sebagainya. Itu kalau dalam konsep Islam menemukan lauhul mahfudnya, gitu. Nah, yang ingin digali banyak orang ini, teman-teman banyak yang bertanya, bagaimana cara kita supaya kita benar-benar bisa mengetahui tugas hidup kita, gitu kan, yang sebenarnya, sehingga ada profesi ini kita nggak kepencut, ada profesi itu kita nggak pengen, gitu, karena sudah tahu role-nya aku itu dihadirkan di bumi ini dalam rangka untuk itu, toh peranku untuk ini. Nah, untuk menemukan ini kan nggak mudah, Begawan. Gimana treatmentnya? Ya, nah pertama meditasi itu kan mengajarkan jadi diri sendiri, Ya. Itu pertama. Meditasi mengajarkan menjadi diri sendiri, menerima segala kelebihan dan kekurangan, dan kemudian artinya pahami apa hobimu, apa kesukaanmu, Passion dan bakat. passion dan bakat itu yang perlu dipahami. Nah dari sanalah dorongan kita itu melakukan sesuatu, gitu. Karena setiap orang yang lahir, bayi yang baru lahir itu bukanlah kertas putih yang kosong. Dia sudah punya relief-relief kehidupan yang sudah dia bawa dari kehidupan sebelumnya, yang disebut dengan Wijnana Maya Kosa. Ada tubuh wisdom di dalam tubuh kita yang berhubungan dengan sancita karma pala untuk memberi dan menagih hutang penikmat dunia ini, gitu. Jadi itu dasar ininya. Nah, ketika orang tua ataupun si anak itu menemukan relief dirinya melalui keheningan, melalui pemahaman diri, melalui perenungan, melalui mencintai dirinya sendiri, di sana akan menemukan relief itu untuk diwarnai, untuk dibangun menjadi fondasi, menjadi warna kehidupan yang semakin indah, gitu. Nah kalau orang tua mampu membaca relief kehidupan si anaknya yang baru lahir itu, dia akan membangun menjadi anak yang hebat sekali. Kalau itu sudah bisa dideteksi ketika kecil, ya? Deteksi masih kecil, ya, at least dari umur 5 tahun sampai 20 tahun, gitu. Se-15 tahun itu waktu untuk memahami diri anak itu. Kalau ini gagal, kita bakal tumpukin ego di atasnya. Warna ego kita sebagai orang tua kan, kita tumpukin di atasnya menjadi warna ego kita, dan dia tidak mampu jadi dirinya sendiri. Mungkin bisa jadi kaya secara material, tapi belum tentu bahagia dan betul-betul puas dalam hidupnya, gitu. Karena banyak orang datang ke pasraman, kekayaannya itu udah nggak ada masalah, artinya secara kehidupan material itu nggak ada masalah. Materinya udah selesai, ya? Iya, udah selesai, tapi dia bingung, dalam keadaan kosong, dalam keadaan tidak puas, tidak bahagia, yang pada akhirnya meditasi, dalam ikut kelas meditasi 1 minggu, saya suruh kamu harus masuk pintu gerbang diri kamu sendiri dulu. Setelah itu baru pelajari, mungkin seumur hidup kamu pelajari diri kamu sendiri, kayak gitu. Nah di sana memang penting sekali melalui meditasi itu jadi sebuah perenungan diri, gitu. Perenungan diri, karena untuk memahami Tuhan yang sesungguhnya itu justru harus ke dalam diri kita, nggak bisa keluar. Kalaupun keluar itu bakal babak belur, gitu. Lama-lama ujung-ujungnya akhirnya udah nggak ketemu keluar nih. Sebetulnya ketemu, cuman karena yang di dalam belum ketemu, ya referensinya nggak dapet, gitu. Ketika kita temui di dalam guru kita sejati itu, setiap yang kita temui Tuhan jadinya. Kalau ini yang belum ditemui, manifestasi kita keluar, dalamnya itu, ya? Iya, manifestasi yang kita temukan di dalam, setiap yang kita temui jadi indahnya ciptaan Tuhan, indahnya kebesaran beliau, keagungan. Kalau ini belum ditemukan, benar-benar babak belur sekali di luar.
bawa belur sampai akhirnya nggak percaya Tuhan gitu. Kalau orang sampai nggak percaya Tuhan, ya udah otomatis pasti nggak percaya diri. Gitu. Dan di hidupnya itu pasti banyak anxiety, asam lambung, susah tidur, gitu. Rezekinya macet, wah pokoknya kacau lah. Gitu. Nah itu kurang lebih ininya proses yang saya lakoni dari kecil, pada akhirnya menemukan tugas hidup bahwa saya harus mengingatkan gitu. Nah, karena apa? Karena semua sudah ada gitu. Saya nggak mengajarkan apa-apa ke orang yang saya temui. Sebetulnya saya hanya mengingatkan bahwa di dalam dirinya itu ada satu bongkahan rezeki, apa namanya istilahnya, bukan rezeki aja sih, lebih ke ada sebuah permata yang tak ternilai harganya ketika itu bisa di permata itu harus digosok, dirawat, dinyalakan cahayanya itu sehingga akan melihat cahaya terang di dalam diri, mencahayai semua yang ada di dalam diri tersebut gitu. Sehingga fitur-fitur atau alat-alat kehidupan baik duniawi maupun batin, duniawi ataupun spiritual itu jadi hidup gitu. Dalam bentuk empati, kasih sayang, welas asih, kesabaran, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, itu semua nggak perlu modal apa-apa. Karena itu diri kita yang sesungguhnya. Cuman karena dibungkus oleh karatan duniawi, drama-drama kehidupan, akhirnya kita tuh mencarinya tuh keluar. Kita jadi membandingkan kepada orang lain. Betul. Gitu. Kita jadi ingin ini, ingin itu, seolah-olah itu membuat saya harus baru bisa jadi sempurna gitu. Nah, ketika kita temukan kekayaan di dalam diri, kekayaan di luar diri, kekayaan semesta ini sangat mudah sekali terasa untuk datang gitu. Makanya situasi Covid ini dengan bisnis saya tutup ya, yang setiap bulan menghasilkan 600 juta dengan karyawan 80 orang. Begitu terjadi seperti ini, tutup dengan utang, meninggalkan utang 2,6 M. Banyak teman-teman yang datang kepada saya menyampaikan segala permasalahannya. Ketika saya sampaikan juga begitu, artinya ketika saya sampaikan begitu, mereka jadi lebih tenang gitu. Saya juga ngalamin loh gitu, seperti ini. Tapi saya tetap tenang, karena yang harus kita jaga adalah kesehatan kita, kebahagiaan kita, hidup kita tetap mampu berinteraksi dengan diri sejati dan juga diri sejati di luar diri kita. Gitu. Nah ini yang harus kita jaga gitu. Jangan kalahin sama situasi di luar gitu. Jangan, pokoknya harus bergembira. Kalau memang bank punya utang, suruh bank ambil apa yang perlu bisa diambil untuk dilunasi. Tapi tubuh kamu itulah kekayaan yang paling utama. Punya properti, punya sawah, punya gedung ini itu segala macam, itu nggak ada artinya. Tubuh kamu itu lebih mahal dari itu. Maka ini gadget yang paling canggih, yang tidak akan pernah ada yang ngalahin. Itu gadget yang harus dijaga, fitur-fiturnya di dalam dihidupkan. Kalau perlu apa tinggal download, tinggal install melalui meditasi, melalui ilmu pengetahuan, ketemu orang-orang yang positif, yang bagus, yang hebat, sehingga kita itu jadi memiliki kemampuan hidup yang lebih holistik gitu, lebih spiritual. Spirit itu secara batin, secara roh, ritual itu secara duniawi. Nah, untuk mencapai spirit kita harus ritual gitu. Ritualnya itu harus dengan meditasi, dengan tersenyum, dengan bersabar, dengan memelihara, merawat tubuh kita. Itu makna spiritual ya? Itu makna spiritual menurut bukan saya. Bukan spiritual ya? Ya, itu menurut saya setelah saya paham, oh ya, spirit itu adalah, spiritual itu adalah justru spirit, ilmu kebatinan, ilmu yang tingkat tinggi yang dibumikan, diimplementasikan, diritualkan. Makanya ritual tidak bisa tanpa spirit, spirit tidak bisa tanpa ritual. Kalau spirit berarti cuma roh aja tanpa tubuh jadinya. Ketika spirit di dalam tubuh seperti ini, jadinya spiritual. Artinya setiap manusia adalah sebetulnya spiritual. Itu ininya, esensinya. Tapi di dalam praktik berspiritual ini, Begawan, ada beberapa orang yang memilih, oke lah, saya tak bener-bener laku rohani aja terus, membahagiakan atau hormat bakti kepada leluhur aja terus, saya tinggalkan semua kehidupan duniawi saja, saya tidak usah kerja, saya kemudian tidak akan gila dengan
jabatan, kemewahan dunia dan lain sebagainya. Ada perspektif yang seperti itu. Di sisi yang lain dia masih berada di dunia, tapi dia putuskan untuk meninggalkan dunia. Bagaimana Begawan melihat hal itu? Oh iya, nah ini juga sebetulnya pengalaman hidup saya yang berhubungan dengan pertanyaan Mas Hendra tadi. Kenapa saya bisa ada di sini dan menjadi guru yoga dan kemudian mengajarkan tentang yoga. Yoga artinya berasal dari kata yud yang artinya penyatuan. Yud. Y-U-J. Yeah. Artinya penyatuan, keterhubungan. Yeah. Manunggaling. Yeah. Kalau Islam tauhid gitu. Yeah. Terhubung gitu. Nah, jadi ketika bapak saya sakit yang begitu keras, di sisi lain nafsu kehidupan, nafsu duniawinya itu masih ada di situ, tapi juga memvibrasi, menggetarkan nafsu spiritualnya untuk menyatu. Nah, jadi seperti yang tidak grounding, tidak dia artinya meditasi dan dapetin rasa sejatinya tuh dapetin. Urusan langit clear tapi urusan buminya ditinggal ya, gitu ya. Jadi tidak sinkron, tidak seimbang. Ketika sakit hubungannya memang karma lagi gitu. Memang hubungannya juga karma. Nah, akhirnya di situ jadi saling mengisi. Itulah sebabnya tahun 2010 dengan meditasi yang saya tekuni, saya melakukan samadhi selama 12 malam. Samadhi itu maksudnya meditasi yang rutin dan kemudian kita gunakan untuk menghubungkan kepada beliau untuk mendapatkan jawaban ini sebetulnya apa. Permintaan khusus ya. Nah, di malam yang ke-7 baru mulai dapat warna-warni kehidupan. Warna-warni seperti pelangi di dalam tubuh. Itulah warna-warni inilah kamu temukan di dalam dirimu. Kamu betul menemukanku melalui dirimu, tapi jangan lupa juga kamu temukan dirimu sendiri juga di dalam dirimu. Gitu. Nah, artinya di sana saya dapat yang namanya lapisan-lapisan kehidupan, lapisan-lapisan tubuh yang disebut ini Pancamaya Kosa ini dan cakra-cakra itu. Nah, akhirnya ternyata jawabannya adalah karena ketidakseimbangan dari bapak saya. Nah, di sini setelah berproses mulai belajar yoga sampai saya ke India, saking penasarannya apa sih diajarin sama yoga di India kan gitu. Kalau di Bali kan dibawa oleh Maharshi Markandeya dulu. Nah, cuman karena kondisi yang namanya ajaran, banyak ajaran-ajaran spiritual itu masih disembunyikan, tidak diajarkan secara luas gitu. Nah, jadi saya cari itunya. Nah, ternyata apa yang ada di Nusantara, di Indonesia atau di Bali khususnya itu, samadhi itu adalah ujungnya, puncaknya ajaran yoga. Gitu. Makanya ada istilah Astanga Yoga. Astanga Yoga ini yang diajarkan oleh Maharshi Patanjali. 8 tangga yoga. 8 tahap, ya 8 tangga yoga. Pertama itu Yama. Yama itu apa? Yama itu adalah 5 hal yang sangat penting sebagai sikap hidup kita kepada orang lain, kepada lingkungan, keluar. Kemudian Niyama yang kedua. Niyama. Itu adalah sikap dan hidup kita pada diri sendiri. Bagaimana sih memperlakukan diri sendiri. Yang ketiga itu asana. Itu adalah sikap tubuh kita, gerakan tubuh kita. Gerakan tubuh kita. Jadi asana itu ada 1.800.000 pose atau berdasarkan 1.800.000 spesies yang ada di semesta ini. Nah, ternyata cara duduk kita, cara tidur, cara berdiri, cara semua ini ada asananya gitu. Ada sikapnya gitu, yang benar seperti apa. Sehingga kita menjadi manusia yang kuat dan fleksibel. Kuat, fleksibel. Stira, sukam gitu arti ininya. Nah, terus setelah asana baru pranayama, itu pernafasan. Bagaimana pernafasan ini kita kelola menjadi energi di dalam diri kita, menjadi energi di dalam tubuh kita. Juga sekaligus untuk melebur dosa karma buruk dan membersihkan nadi-nadi di dalam diri. Setelah pranayama baru pratyahara. Itu menarik semua panca indera kita. Jangan terlalu banyak diekspos. Mata ingin lihat ini semua keindahan dunia. Memang betul kita nikmati keindahan dunia, tapi jangan sampai ada attachment di situ. Tapi lebih banyak tarik ke dalam panca indera. Kemudian setelah pratyahara baru dharana. Itu tingkatan yang ke-6. Dharana itu ke-6.
belajar konsentrasi. Pikiran itu konsentrasikan ke dalam diri, Iya. ke sang diri sejati, Konsentrasi ke dalam diri. ke dalam diri. Karena dharana belum pada menemukan jati diri, berarti pada satu titik yang mana. Makanya orang mengkonsentrasikan ke nafasnya, mengkonsentrasikan ke ujung hidungnya, mengkonsentrasikan ke alisnya seperti ini. Kemudian kadang-kadang dia pakai dupa, pakai lilin, pakai apa gitu. Fokus. Setelah belajar konsentrasi, baru dhyana, meditasi. Tingkatan yang ketujuh. Nah, dhyana ini meditasi yang semeleh, yang rileks, yang hening, yang meditatif, yang tenang gitu. Dan tidak ada konsentrasi. Adanya adalah rileks gitu. Pada titik meditatif itulah, kalau itu secara terus-menerus baru mencapai samadhi. Kalau sudah secara terus-menerus mencapai samadhi. Puncak dari Puncaknya. meditasi samadhi berarti dong. Puncak dari meditasi adalah samadhi. Samadhi ini adalah manunggaling.